Halo, perkenalkan nama aku Gina Zaidah Mumtaz. Di video kali ini aku akan bercerita atau menyampaikan dongeng ke adik-adik TK Muas bin Jabal 2. Nah, tujuan mendongeng atau bercerita ke adik-adik TK sana itu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah berbicara retorika. Nah, untuk TK Muas bin Jabal 2-nya nggak jauh dari rumahku. TK-nya sana. Itu TK Muas bin Jabal 2-nya. Dan Gina udah minta izin dari kepala sekolah TK Muas bin Jabal 2 sana. Jadi selamat menonton. Berangkat ke TK. TK Muas bin Jabal 2-nya di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi adik-adik semua. Pagi. Kabar adik-adik semua baik-baik saja kan? Izin perkenalkan diri. Nama kakak Gina Zaidah Mumtaz. Kakak bisa dipanggil saja Kak Gina. Ini nama lengkap kakak ya. Jadi panggil kakak saja Kak Gina ya. Biar mudah. Rumah kakak nggak jauh banget dari TK ini, dekat banget. Asli Jogja. Kakak asli Jogja. Dan saat ini kakak sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, hari ini kakak ingin menceritakan suatu kisah ke adik-adik semua di sini. Penasaran nggak cerita apa itu? Namun sebelum itu kakak ada sedikit permainan kecil nih untuk adik-adik semua. Penasaran? Permainan apa itu? Penasaran? Permainannya nih sederhana banget nih adik-adik. Nah, permainannya tuh ada 3 arahnya. Arah yang pertama nih, saat kakak bilang adik-adik semua, maka adik-adik jawab iya kakak. Nah, namun saat kakak bilang adik-adik yang soleh, maka yang jawab itu adik-adik yang laki dong. Yang soleh itu untuk laki-laki ya. Nah, untuk saat kakak bilang adik-adik yang solehah, maka yang jawab itu adik-adik yang perempuan saja. Nah, yang laki-laki itu yang soleh. Namun saat kakak
kakak bilang adik-adik yang soleh dan soleha, maka adik-adik semua jawab semua ya, iya kakak. Nah, untuk arahan yang kedua, saat kakak bilang ayo fokus, maka adik-adik semua bilang siap fokus sambil menepukkan satu kaki dan menghafalkan dua nama adik-adik seperti ini. Nah, siap fokus. Nah, untuk arahan yang ketiga, untuk arahan yang ketiga itu saat kakak meminta adik-adik semua untuk tepuk satu kali, maka adik-adik semua tepuk satu kali. Namun saat kakak bilang hanya angka saja, maka adik-adik tunjukin jadi adik-adik semua sesuai angka yang kakak bilang. Namun saat kakak bilang tepuk tangan, maka adik-adik semua tepuk tangan biasa. Nah, langsung saja ya kakak mulai permainannya. Ya. Oke. Adik-adik yang soleh dan soleha jawab iya kakak. Ya. Adik-adik yang soleha, iya kakak. Yang jawab adik-adik perempuan aja, jadi yang laki-laki untuk menunjukkan soleh aja. Kakak ulangi ya. Adik-adik yang soleh, iya kakak. Adik-adik soleh dan soleha, iya kakak. Ayo fokus, siap fokus. Tepuk dua, tepuk tangan, 5. Ya. Langsung saja kakak mulai ceritanya ya. Ya. Dahulu di kota Mekah, lahirlah seorang nabi yang sangat istimewa. Bayi ini diberi nama Muhammad. Yang artinya adik-adik tahu nggak Muhammad itu? Kami tahu. Apa? Coba. Arti dari Muhammad itu artinya apa? Api. Bukan. Anak. Siapa? Apa artinya? Arti dari Muhammad itu yang terpuji. Nah, ayahnya yang bernama Abdullah sudah meninggal sebelum Muhammad kecil lahir. Nah, ibunya yang bernama Aminah sangat menyayanginya. Namun tak lama setelah itu Muhammad kecil sudah menjadi yatim piatu karena ibunya juga meninggal saat beliau masih kecil. Maka pamannya yang bernama siapa tadi? Tahu nggak? Iya, dan kakeknya siapa? Maka kakeknya yang bernama Abdul Muthalib dan pamannya yang bernama Abu Thalib yang merawatnya dengan penuh cinta. Nabi Muhammad sejak kecil sudah dikenal sebagai anak yang baik, jujur, dan sopan. Saat anak-anak lain sering bermain seperti adik-adiknya semua ya, Muhammad kecil sudah bisa membantu pamannya menjaga kambing di padang rumput. Walau begitu, Muhammad kecil tetap ceria dan ramah kepada semua orang. Ada satu cerita menarik nih adik-adik. Saat Muhammad kecil tinggal bersama Halimatus Sa'diyah, ibu susunya. Halimatus Sa'diyah membawa Muhammad kecil ke kampungnya yang sebelumnya kering dan gersang. Tapi ajaib nih adik-adik, saat Muhammad kecil tinggal di sana, kampung Halimah menjadi segar, ternak Halimah menjadi sehat, susu mereka melimpah, dan tanah menjadi hijau. Semua itu terjadi karena keberkahan Muhammad. Sejak kecil, Muhammad
sejak kecil Nabi Muhammad tidak pernah berbohong kepada semua orang, sehingga orang-orang menjulukinya sebagai Al-Amin, yang artinya yang terpercaya. Saat bermain dengan teman-temannya, Muhammad kecil tidak pernah berbuat nakal. Beliau selalu mengajak teman-temannya untuk selalu berbuat baik. Nah, adik-adik, dari kisah kecilnya Muhammad tadi, kita bisa belajar 3 hal. Yang pertama yaitu selalu jujur, seperti halnya Nabi Muhammad dijuluki sebagai Al-Amin, yang artinya itu yang terpercaya. Yang kedua yaitu suka membantu orang lain, seperti halnya Muhammad kecil sudah bisa membantu pamannya. Dan yang ketiga itu tidak pernah berbuat nakal, sehingga orang menyukai beliau. Nah, itulah tadi kisah kecilnya Nabi Muhammad yang dapat kakak ceritakan ke adik-adik kelas Nabi Adam ini semua ya. Semoga dari kisah tadi bisa menginspirasi adik-adik untuk meneladani akhlak mulia dari Nabi Muhammad SAW. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua, dan terima kasih kepada Ustaz Tada yang telah mengizinkan saya untuk bisa menyampaikan cerita ke adik-adik kelas Nabi Adam ini, dan sekaligus bisa memenuhi tugas akhir mata kuliah berbicara retorika. Sekian dari Kakak Ina. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan sikap yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini TK Muas Pinjabal 2-nya. Tadi Cina udah selesai mendongeng ke anak-anak TK Muas Pinjabal 2 kelas Nabi Adam.